Wei Fan. Aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Aku ingin mentransfer 30% saham perusahaan. Kamumu. Apa katamu? 30%. Pendanaan keluarga Shi? Semua tergantung pada Mumu. Ini adalah apa yang pantas dia dapatkan. Memberikan 30% langsung di awal. Aku hanya punya 10%. Shixian, karena kau begitu berat sebelah, begini, maka jangan salahkan aku. Karena kejam. Shimu, jangan salahkan aku karena kejam. Ibu. Yuzi, karena kau sudah kembali, cepat ceraikan Shimu itu. Siapa pria ini? Bukankah aku pergi menjemput suamiku selama 3 tahun? Yang hanya kutemui sekali. Shimu, oh Shimu, meskipun kau telah sendirian selama 3 tahun, sebagai wanita yang sudah menikah, kau tidak bisa begitu tidak terkendali. Kali ini, bahkan jika dia mengamuk, jangan kau luluh. Baiklah, aku mengerti. Semalam kau. Jangan-jangan katakan apa-apa. Ini 100 yuan, tadi malam. Anggap saja itu tidak pernah terjadi. Cuma 100 yuan. Penampilanmu tadi malam sangat buruk, hanya 100. Uang sekecil ini. Berapa lama kau ingin aku diam? Ini 100 lagi. Jangan bicara tentang tadi malam. Kalau tidak hati-hati. Pekerjaan ini benar-benar menghasilkan uang dengan cepat. Apa? Melakukan pekerjaan ini, Nona, apakah ini trik barumu? Berapa banyak usaha yang kau lakukan untuk naik ke tempat tidurku, dan kemudian kau mengaturnya untuk menarikku? Aku sakit. Jangan berpura-pura berdiri. Hei, bangun. Tuan Hu, ini Cepat ke rumah sakit. Susun dokter. Nora. Untuk pertama kalinya kau menderita cedera yang begitu parah. Apakah kau butuh aku untuk memanggil polisi untukmu? Panggil polisi? Tidak perlu. Hei, jangan bergerak. Kami baru saja menikah. Kami tidak berpengalaman. Ingat, dalam waktu dekat, jangan berhubungan badan. Pulang dan beritahu suamimu untuk menguranginya. Kau masih sangat muda. Jangan merusak kesehatanmu. Baiklah, terima kasih dokter. Pertama kali tidur dengan seseorang. Bagaimana aku bisa bertemu wanita seperti ini? Tuan Hu, aku hanya ingin mengoleskan obat untukmu. Apa kau kekurangan uang? Klin seperti apa yang kau terima? uang adalah sesuatu yang tidak mungkin dimiliki terlalu banyak. Kurasa kau tak punya harapan. Apakah jika ku berimu uang, kau akan melakukan apa saja? Kau bahkan menjadi simpanan seseorang. Tuan Hu, apa katamu? Apa? Apa aku salah? Tuan Hu, tolong jangan menghina saya, oke? Saya tidak seperti Anda. Saya punya suami. Kau punya suami. Dan kau masih melakukan ini. Punya suami. Bukan berarti saya tidak harus bekerja.
Yang satu ingin menjual dirinya, dan yang lain mendukungnya menjual diri. Jodoh di surga. Suamimu benar-benar bajingan. Apa? Jaga dirimu. Hei, Tuan Hu, kita partner. Bagaimana dengan Tuan Hu? Aku akan berusaha lebih keras. Aku tidak akan membiarkan studio bangkrut. Terserah kau, Linda. Aku tutup sekarang. Cantik. Akhirnya aku mendapatkanmu. Apa yang kau lakukan? Tidakkah kau takut suamiku akan memberimu pelajaran? Tuan Hu berkata, bukan urusanmu. Bukan begitu. Bukan begitu. Kau membohongiku. Harus ada harga yang harus dibayar. Apakah bos baik-baik saja? Apa yang kau tunggu? Cepat kejar dia. Tuan Hu, aku mohon lepaskan aku. Aku tidak akan berani menggelapkan uang perusahaan lagi. Keluar. Tuan Hu. Tuan Hu. Sudah kubilang jangan ikuti aku. Linda. Kenapa kau? Celaka. Kemana kau lari? Aku telah dibius. Tolong aku. Tuan Hu. Aku tidak menyangka bertemu denganmu di sini. Ini. Pacarku terlalu banyak minum. Kami tidak bermaksud menyinggungmu. Aku di sini untuk membawanya pergi. Linda, cepat kemari. Aku Yuan An. Pacar. Suami. Dia bohong. Aku tidak. Keluar. Tuan Hu, apa yang kau lakukan? Apa dia pacarmu? Kau tahu sendiri. Kau seperti anjing. Aku sangat panas. Bawa aku pergi. Saudara, apakah kita mengejar, usir monyet kering itu? Tidakkah kau lihat itu Huo Yose? Jika kau mau jangan libatkan aku. Bebek yang terbang setelah dimasak. Suami. Tenang. Masuk akallah. Tenanglah. Kemarilah. Apa kau sudah sadar sekarang? Jika kau sadar, keluarlah. Sio. CEO diam-diam melakukan ini. Oh tidak, jika aku melihatnya, dia tidak akan membungkamku kan? Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa, Ibu? Kenapa aku buta? Masih di sini. Keluar. Tuan Hu, kita ada konferensi video online. Masih ada setengah jam lagi. Apakah kau butuh bantuanku? Tidak perlu. Cepat dan ambil beberapa pakaian wanita. Keluar. Berita besar semuanya. Kita selalu, Tuan Huo yang anti wanita. Punya wanita di rumahnya. Ketik 1 kalau mau lihat. Suami.
Kau tidak bisa menyembunyikan keinginanmu untuk menjadi Nyonya Hu kan? Tuan Hu, permisi. Cepat pakai. Untuk mempertahankan klien. Kau benar-benar tidak akan berhenti. Simu, oh Simu, bahkan jika kau berharap dia adalah suamimu, kau tidak bisa memaksanya untuk menciummu. Apa yang telah kau lakukan? Tuan Hu, tentang kemarin, aku salah. Aku bersedia memberi kompensasi atas tekanan emosional Anda. Ganti rugi. Apa kau pikir aku kekurangan uang? Sengaja bicara seperti ini. Hanya mencoba menarik perhatianku kan? Sayang sekali. Aktingmu terlalu buruk. Bahkan jika kau berusaha sekuat tenaga untuk mendekatiku, aku tidak akan tertarik padamu. Anda tidak tertarik padaku, sudah kuduga. Lagi pula aku yang salah duluan. Jika memungkinkan, aku bersedia memberi kompensasi di tempat lain. Di tempat lain. Kau hanya mampu melakukan trik ini. Bagaimana mungkin dia punya desain yang aku buat? Tuan Hu, Anda juga tahu desainer ini. Bagaimana? Mungkinkah kau juga kenal desainer ini? Mungkinkah dia juga klaimmu? Klaimku. Tuan Hu, mari berkenalan kembali. Namaku Linda. Aku seorang desainer interior. Desain yang Anda pegang adalah desainku. Apa? Kau bilang kau seorang desainer? Ya, Bukankah kau itu? apa aku ini? Jadi Lim Song memperkenalkanmu padaku. Karena rumah di Taman Yujing. Kau bilang waktu itu, kau sudah menjalani profesi ini selama 3 tahun. Maksudmu desain interior. Apalagi? Jadi Tuan Hu, Malam itu di bar adalah pertama kalinya bagimu. selama kau anggota keluarga Hu, jangan lakukan apapun yang mempermalukan keluarga Hu. Kalau tidak keluarga Mushi, tidak akan bertahan di Jingcheng. Bagaimana dia masih ingat malam itu? Jika ini sampai ke keluarga Hu, aku tamat. Bagaimana mungkin? Aku bilang aku sudah punya suami. Kau punya suami. Lalu kenapa kau memanggilku suami? Suamiku kebetulan punya nama belakang yang sama denganmu. Aku salah memanggil namamu sebentar. Begitukah? Suamimu punya nama belakang yang sama denganku. Kalau begitu beritahu aku namanya. Mungkinkah aku bahkan mengenalnya? Apa yang kau bicarakan? Huo Yushi sangat terkenal. Dia pasti pernah mendengar tentangnya. Tidak mungkin. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan dia tahu siapa suamiku. Sudah kubilang kau tidak akan mengenalnya. Katakan padaku. Baiklah. Akan kukatakan padamu. Suamiku ada di Afrika, menambang emas. Apa? Itu terjadi 3 tahun yang lalu. Suamiku yang ingin memberiku kehidupan yang lebih baik telah pergi ke Afrika untuk menambang emas. Dia sekarang memicingkan mata tuanya, menjulurkan pantatnya yang besar di gurun Afrika, menggali emas untukku. Suamiku tersayang. Jadi, kau sangat merindukan suamimu. Kau bahkan mulai memanggilku suamimu. Meninggalkanmu sendirian selama 3 tahun. Lihat suamimu. Hampir sama saja dengan tidak ada apa-apa. Sungguh memalukan bagi kita para pria. Menurut pendapatku, dia sama sekali tidak pantas menyandang nama keluarga Hu. Jika aku suamimu, aku pasti tidak akan meninggalkanmu sendirian. Apa yang kau katakan? Kukatakan, desain rumah itu di Taman Yujing bisa diberikan kepadamu. Anggap saja kompensasi untuk malam itu. Baiklah Tuan Hu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Mulai sekarang apapun masalah yang muncul, kau bisa menghubungiku kapan saja. Nona Linda, transisi Anda ke mode kerja sangat cepat. Anda seperti 2 orang yang berbeda. Kau terlalu baik. Terima kasih Tuan Hu. Tuan Hu, waktumu hampir habis. Tuan Hu, apa kau dan dia? Satu gosip lagi, dan aku akan mengirim Anda untuk menemani pria Ho itu untuk menggali emas di Afrika.
Tuan Hu, orang tua itu sudah kembali. Apa kita masih akan bercerai? Tidak untuk saat ini. Minta pengacara menyusun kontrak baru. Selama dia dan aku berpura-pura mesra di depan orang tua itu, aku bisa membantu keluarga si Sepupu. Ada apa? Kau terlihat murung. Hari ini aku memesan kamar. Di Moonlight, aku bahkan secara khusus menemukanmu. Desainer super cantik itu. Maksudmu Linda? Carl, itu dia. Lihat. Ini pacar baruku. Sepertinya kau punya hubungan baik dengannya. Tentu saja. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Sepertinya kau cukup luang akhir-akhir ini. Bahkan punya waktu untuk main-main dengan wanita. Serahkan ponselmu sekarang. Tidak mungkin. Segera pergi dalam perjalanan bisnis ke Afrika cepat. Berikan di sini. Linda. Aku akan membiarkanmu melihat apakah kau masih bisa mengganggu Lin Zong sampai ke Afrika. Di mana Lin Zong? Nona Linda, kau mau kemana? Terburu-buru begitu. Nona Xiao, Tuan Lin memintaku untuk datang. Karena dia tidak di sini, aku akan pergi sekarang. Lin Zong mengirimmu tidak mungkin. Kapan selera pria ini terhadap wanita menjadi begitu buruk? Nona, kurasa kau salah paham. Tuan Lin dan aku hanya berteman. Teman. Orang-orang dengan status kita. Kapan kita perlu bergaul dengan orang rendahan sepertimu? Menurutku, kau di sini hari ini untuk menjual diri, berharap bisa menempel pada orang kaya dan naik tangga sosial kan? Jadi dia seorang putri ya? Satu lagi yang menjual diri. Berapa kau menjual diri? Sebutkan harga. Biar kami dengar. Xiao Yui, aku seorang desainer. Aku bukan wanita penghibur. Apakah kau di sini untuk menjual desainmu? Datanglah jual dirimu. Hari ini aku akan memberimu kesempatan ini. Ayo. Ayo. Habiskan segelas anggur ini dalam sekali teguh. Mari kita lihat ketulusanmu. Minum. Minumlah. Minumlah. Cepat minum. Kenapa kau tidak mau? Semua orang yang hadir adalah wanita atau pria terhormat dari Jingcheng. Jika kau minum segelas anggur ini, kami akan mengakuimu sebagai teman. Kau tidak berani minum. Itu berarti kau tidak memberi kami muka. Apa kau tidak melihat kelas apa kau ini? Menyinggung kami. Dan kau masih ingin berkeliaran di Jingcheng. Nona Linda, bukankah kau sangat arogan? Menamparku. Dan masih ingin mencuri kakak iparku. Sepertinya, kalau aku tidak minum hari ini, dia tidak akan membiarkanku pergi. Minum. Baiklah. Aku akan minum. Anggap saja ini sebagai permintaan maafku padamu. Aku salah sebelumnya. Benar. Akhirnya diminum. Kita masih berteman baik. Kau pikir meminta maaf padaku? Minum sedikit ini sudah cukup. Aku menyuruhmu minum. Minum. Bukankah kau berpura-pura mulia? Minum, habiskan. Minum. Minum. Pandai sekali berpura-pura. Cepat minum. Cepat minum. Nona Xiao. Karena teman Tuan Lin sangat tidak menghormatiku. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Masih mau kabur? Kau pikir kau mau kemana? Kali ini, akan kulihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Wan Yuan-an, apa kau tidak takut? Suamiku akan menghadapimu. Tuan Wan, minumlah untuk menenangkan diri. Anggur ini adalah ciri khas di sini. Satu botol harganya 100.000. Linda, tak peduli berapa banyak ranjang pria yang kau tiduri. Ini adalah sesuatu yang tak akan kau peroleh kembali. Kau benar-benar tidak tahu diri. Tidak tahu berterima kasih. Bukankah dia sok mulia, menolak untuk menemanimu? Sekarang suruh dia melepas pakaiannya, satu persatu di depan umum. Ambil foto dan posting online. Mari kita lihat bagaimana dia menghadapi siapapun setelah ini. Menarik. Lepaskan untukku.
Apa yang kau lakukan? Kakak ipar lihat, aku baru saja membantumu, memberi pelajaran pada wanita naif itu. Lihat dia sekarang, bukankah dia terlihat seperti anjing liar? Mari kita lihat bagaimana dia masih berani menggodamu lagi. Tuan Hu, akhirnya kau di sini. Wanita ini menggunakan namamu di luar, menipu semua orang. Dia baru saja mencoba merayuku, tapi aku langsung menolaknya, dan sekalian memberinya sedikit pelajaran. Pelajaran kecil. Cuma minum-minum saja. Membuatnya membersihkan sepatuku. Sepatu bersih minum anggur. Benar. Cuma pelajaran kecil. Linda. Kau baik-baik saja. Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah dia juga di sini untuk mempermalukanku? Dia dan Yan Xiaoxiao adalah teman masa kecil. Dia pasti berpihak pada keluarga Yan. Tuan Hu, jangan khawatir. Aku jamin, wanita ini tidak akan pernah lagi punya pikiran lain tentangmu. Keluar. Apa kau dengar? Bawa wanita ini keluar dari sini sekarang. Aku bicara padamu. Mulai hari ini, keluarga Hu akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Wan. Keluarga Wan akan sepenuhnya diblokir di Jingcheng. Tuan Hu, aku tidak tahu. Apa salahku, Tuan Hu? Linda adalah desainer Hu Corporation. Berani-beraninya kau menindasnya. Itu sama saja dengan melawan Hu Corporation dan aku. Tidak. Tuan Hu, aku buta. Aku sungguh tidak tahu. Nona Linda, apakah orangmu? Tolong, lepaskan keluargawan kami. Tuan Hu, saya salah. Keluar. Tuan Hu. Nona Xiao, selamatkan aku. Kakak ipar, bagaimana kau bisa memihak wanita ini Linda? Xiao Yui. Hari ini aku akan melepaskanmu. Demi Yan Xiaoxiao. Aku akan memaafkanmu kali ini. Jika ada waktu berikutnya, keluarga yang seperti keluarga Wan. Apa? Kakak ipar. Apa yang masih kalian lakukan di sini? Keluar. Linda. Bangun. Terima kasih, Tuan Hu. Apa? Melihat aku bukan Lin Zong. Kau menghindariku seperti ini. Tuan Lin dan aku tidak ada hubungan apa-apa. Nona Linda. Apa kau sesemangat ini untuk mencari pria di tempat sampah? Kau menikahi seorang pria simpanan dan pacarmu, Lin Zong, tidak bisa melindungimu sama sekali. Tuan Lin bukan pacarku. Apa? Maksudmu siang ini? Tuan Lin memintaku berpura-pura menjadi pacarnya untuk membantunya keluar dari situasi tanggung. Palsu. Maksudmu, Lin Zong bukan pacarmu. Kondisi ayahmu memburuk lagi, tetapi kamu dan Huo Yuzi jangan bercerai dan membuatnya kesal. Huo Yuzi baru saja menyelamatkanku. Mungkin dia masih punya sedikit perasaan padaku. Jika aku mengaku sekarang, mungkin dia akan setuju untuk tidak menceraikanku dulu. Tuan Hu, ada yang ingin kukatakan kepadamu. Apa? Sebenarnya, Aku harus menjawab panggilan ini. Baiklah. Nona Shi, orang tua itu akan kembali ke negara. Tuan Hu, dia tidak ingin memperburuk kondisi orang tua itu. Saya harap Anda bisa berpura-pura menjadi pasangan dengannya. Sebagai kompensasi, Tuan Hu dapat membantu keluarga Shi melewati kesulitan mereka. Jadi dia tidak berencana menceraikanku untuk saat ini. Begitulah keadaannya saat ini. Syukurlah. Kau hanya tidak mau menceraikannya. Bagaimana kau bisa menguping panggilan telepon orang lain? Kebiasaan. Nona Linda punya sesuatu yang penting untuk kukatakan. Sekarang kau terganggu oleh pria lain. Kau pikir aku sangat bebas? Bukan seperti yang kau pikirkan. Tuan Hu, sebenarnya aku menelponmu tadi karena aku ingin berterima kasih. Sungguh terima kasih. Banyak. Karena telah banyak membantuku. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Terima kasih. Aku baru saja mendapat kartu orang baik.
Sekarang, aku tidak perlu bercerai. Syukurlah, ayah tidak akan marah lagi. Dan aku menyelamatkan studioku. Itu dia. Jangan bergerak. Cantik. Kau membuat kami susah mencarimu. Apa maumu? Lepaskan. Kau bahkan lebih cantik daripada fotomu. Malam ini kita bisa bersenang-senang. Jangan takut. Nanti kita akan membuatmu merasa senang. Pergi sana. Keluar. Bosan hidup. Huo Yoshi. Apel. Kau Woyuse. Lari, lari cepat. Ayo lari. Yoshi, Apa kau baik-baik saja? aku akan membawamu ke rumah sakit. Cepat. Kakek, Momo, kau di sini. kakek. Silakan duduk. Kakek, ini saatnya. Aku tidak menjemputmu, membawakan permintaan maaf untukmu. Momo, kapan kau dan Yushi akan punya anak? Itu akan menjadi hadiah terbaik untuk kakek. Kami akan mencoba sebaik mungkin sesegera mungkin. Baiklah. Bagus, bagus, bagus. Selama itu, anakmu dan Yushi. Aku akan menyukainya. Kakak dia dan aku telah sepakat untuk bercerai. Bagaimana mungkin punya anak? Kakek, aku ada urusan di perusahaan hari ini. Aku harus pergi ke sana. Aku akan pergi sekarang. Baiklah, ingatlah untuk sering berkunjung. Linda, Mengapa Huo Yushi kembali? Bukankah dia bilang dia akan bekerja sepanjang hari? apa yang kau lakukan di sini? Tuan Hu, saya di sini karena ada rencana desain interior yang perlu merujuk pada objek aslinya. Begitukah? Nona Linda, kita berdua sudah pernah ke sini, bertemu 2 kali. Mungkinkah semua ini kebetulan? Ya, beginilah caramu mengejar seorang gadis. Sudah berakhir. Apa benar-benar tidak bisa disembunyikan lagi? Yujai. Hari ini Yuzi dan aku bertemu orang tua masing-masing. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, Linda. Kenapa kau selalu diam-diam muncul di rumah orang lain? Ini tidak baik kan? Kenapa wanita tidak tahu malu ini lagi? Tidak. Aku harus menemukan cara untuk membantumu. Aku tidak bisa membiarkannya ditindas. Nona Yan, saya rasa Anda salah paham. Saya datang ke sini untuk desain. Tuan Hu, semua yang perlu saya lihat. Sudah saya lihat. Saya akan pergi sekarang. Hai, Yuja, aku dengar orang bilang wanita itu menjalani kehidupan yang tidak senonoh. Suaminya akan menceraikannya. Kau harus berhati-hati. jika kau tak tahu yang sebenarnya, jangan menilai sembarangan. Kau melindunginya seperti ini. Kau dan Lindy itu benar-benar tidur bersama. Apa katamu? Dia tidur dengan siapa? Kau semakin berani. Dasar anak durhaka. Kakek, aku hanya bicara omong kosong. Tidak ada tempat untukmu bicara di sini. Mulai sekarang jauhi Yushi kami. Anak durhaka, kemarilah. Ketua. Berlututlah. Aku tidak pernah menyangka kau berani selingkuh. Apa kau pantas untuk Momo? Ketua. Diam. Tidak ada yang boleh membujuk hari ini. Gadis sebaik ini menikahimu. Beraninya kau memperlakukannya seperti ini. Yushi, Momo adalah istrimu dan telah menjalani pernikahan denganmu dan akan melahirkan anakmu. Tapi kau hanya begitu tidak bertanggung jawab. Jangan terlihat begitu tidak senang. Biar ku katakan padamu, cepat putuskan hubungan dengan wanita-wanita berantakan itu. Putuskan semua hubungan. Kalau tidak, aku juga akan mengurus mereka. Percaya atau tidak? Konsumsi. Nak, simu kau benar-benar pembohong.
Simu, sebenarnya berani bicara omong kosong di depan kakek. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Hentikan semua proyek keluarga Si. Saya akan segera melakukannya. Halo, Mana makananku? Tuan Hu, Nona Xiao Xiao itu, bukankah dia bilang? Kau sangat menuruti perkataannya. Lebih baik bekerja sama dengannya. Baik Tuan Hu, saya akan segera membawakannya untuk Anda. Bukankah kakak bilang, Huo Yuzi tinggal di sini? Sampai sekarang belum melihatnya datang. Shimu, kenapa dia ada di sini? Aku tahu kau, wanita jalang. Kau pantas menjadi istri Huo Yuzi. Ini pasti akan berguna di masa depan. Tuan Hu, apa yang Anda lakukan? Datang untuk memberiku obat. Baiklah, The film was Ini. translated and Ya. narrated by M Media. sekarang di kota A. Siapa yang bisa mengalahkannya seperti ini? Linda, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Maaf, Tuan Hu. Aku tidak bermaksud. Tuan Hu, lukamu. Apa yang terjadi? Tertangkap basah selingkuh. Tuan Besar menerapkan hukum keluarga. Selingkuh. Ya, selingkuh. Mungkinkah dengan Yan Xiao Xiao? Saat itu, ketahuan. Bisa membuat Tuan Hu, seseorang sepertimu, kau harus mencintainya kan? Tidak mungkin aku kan? Bagaimana menurutmu? Huo Yushi, karena aku dipukuli untuk memberitahunya orang yang dia selingkuhi adalah istri sahnya. Darinya, di mulut Tuan Besar, adalah Mumu. Apakah dia akan marah? Tuan Hu, aku tidak menyangka menyebabkanmu seperti itu. Masalah besar lagi. Kalau tidak, aku tidak akan pergi malam ini. Tinggal dan menjagamu. Kau bilang kau, wanita yang sudah menikah. Larut malam, tinggal untuk merawatku. Apa kau tak takut suamimu marah? Suamiku. Jika aku bilang lagi, suamiku tidak keberatan. Huo Yushi takut dia akan curiga. Aku akan menelpon suamiku, membuat panggilan telepon. Halo. Yongjia. Aku malam ini menjaga Tuan Huo di hotel. Aku tidak akan kembali. Aku mengerti. Kau tak perlu memberitahuku. Apapun boleh. Tidak apa-apa jika kau tidak datang besok. Jangan khawatir. Yongjia, Tuan Huo orang yang sangat baik. Aku baik-baik saja. Linda, apa yang kau bicarakan? Baiklah. Paham-paham. Dah. Apa-apaan ini? Tuan Huo suamiku setuju. Suamimu benar-benar setuju. Kau dan seorang pria berbeda di kamar yang sama. Dia benar-benar pahlawan sejati. Suamiku baik-baik saja. Periksa. Apakah ada pria bernama Yongjia? Saya akan segera melakukannya. Bagaimana dengan Huo Yuzi? Dia menginap di kamar mana? Sepanjang malam Shimu belum kembali. Huo Yuzi juga tinggal di sini. Tidak mungkin. Huo Yuzi membenci Shimu begitu banyak. Bagaimana mungkin dia tinggal bersamanya? Kian, kakak, kenapa kau di sini? Aku, Huo Yuzi, tadi malam menginap di hotel ini. Apa kau tahu? Aku tahu. Dia bersamaku sepanjang hari kemarin. Bagaimana mungkin? Ada apa Kian? Kakak, bagaimana kau bisa tinggal dengan orang seperti dia? Aku tahu kau melakukan ini untuk keluarga Shi, tapi kau tidak bisa merendahkan dirimu seperti ini. Kian, kau salah paham. Huo Yoshi terluka saat menyelamatkanku. Itu sebabnya aku di sini merawatnya. Kaulah ya berkeliaran di mana-mana. Cepat kembali. Bibi Su akan marah lagi. Aku ada urusan. Pulanglah lebih awal. Jalang. Kau tidak pantas mengurus Huo Yuzi. Linda, kau membeli sarapan sepagi ini. Tuan Hu,
Apa kau? Tuan Hu, kudengar kau terluka. Jeti, aku ingin melihatmu. Aku tidak punya niat lain. Bagaimana dia tahu aku terluka? Kau dari keluarga Si. Benar. Tapi aku berbeda dari mereka. Mereka semua menginginkan kekayaan keluarga Hu. Selama aku benar-benar mencintaimu. Ini yang dikatakan kakakku. Simu berpendidikan baik, rendah hati, dan berbakat. Pergi ke tempat yang sejuk. Posisi Nyonya Hu seharusnya menjadi milikku. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini, Shimu. Tunggu saja. Aku pasti akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Indah. Bajumu. Apa yang kau lihat? Apa kau tidak membutuhkan matamu lagi? Nyah. Sial. Tuan Hu, kami telah menemukan Nona Linda punya seseorang bernama Han King, yang nama lengkapnya adalah Wei Yongjia. Ini informasinya. Riwayat hidup Wei Yongjia. Tuan Hu, kenapa Anda sendiri yang menandatangani kontrak ini? Bukankah ini bos Linda? Jadi dia bersedia melakukan apa saja untuk bekerja sama denganku, hanya untuk membantu perusahaan suaminya. Oh benar, Tuan Hu, Wei Yongjia ini juga memesan kamar hotel kemarin, dan sore ini, di Huo Group punya pesan meja di restoran untuk pasangan. Untuk pria seperti ini, dia masih tergila-gila. Apa dia buta? Beri aku lokasi yang tepat. Saya sudah menyelidikinya. Saya akan segera mengirimkannya kepada Anda. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar keluarga Si? Jangan khawatir, saya sudah mencegat semua bisnis keluarga Shi. Tuan Hu, ini sarapan Anda. Kalau begitu antarkan sarapannya. Aku akan berangkat kerja dulu. Tunggu. Malam ini. Makan malam denganku. Mengapa Hu Yushi tiba-tiba memutuskan untuk mengajakku makan malam? Apa kau sudah membuat rencana dengan suamimu? Tidak. Aku akan datang. Tepat waktu malam ini. Bagus. Kalau begitu aku akan berangkat kerja. Kakak, Yuzi melihatku tadi dan takut aku kedinginan. Jati dia sengaja memberiku handuk. Tidak nyaman bagiku untuk berterima kasih padanya. Bisakah kau membantuku berterima kasih pada Yuzi? Wei Fang, kau selalu memikirkan aset keluarga kami. Putramu penuh nafsu dan lancang memikirkanku. Sekarang putrimu juga memikirkan kakak iparnya. Keluargamu pada akhirnya. Berapa banyak lagi hal-hal keji yang ingin kau lakukan? Ibu, semua orang di Shi Group membicarakan bagaimana aku bukan anak kandung Shi Qian. Jika ini terus berlanjut, bagaimana aku bisa mengambil alih keluarga Shi? Jangan khawatir, Shi Xian sudah menderita kanker hati. Stadium akhir, dia tidak punya banyak hari lagi. Ketika saatnya tiba, bukankah seluruh perusahaan akan menjadi milikmu? Tapi Shimu, Shimu, kenapa kau di sini? kakak. Mengapa kau di sini? Apakah kau sudah sangat merindukan kakakmu ini? Di mana si Kian? Mengapa kau mencari Kian? Kakak, Yuzi melihatku tadi dan takut aku kedinginan. Jati dia khusus memberiku handuk. Tidak nyaman bagiku untuk berterima kasih padanya. Bisakah kau membantuku berterima kasih pada Yuzi? Bibi Wei, aku belum bercerai dari Huo Yoshi. Si Kian sudah begitu bersemangat untuk naik ke ranjang Huo Yoshi. Inilah putri baik yang kau besarkan. Kau akan segera dibuang oleh Huo Yuzi. Jeti ipar macam apa dia? Lagi pula, kalau bukan karena Kian terbaring di tempat tidur selama ini, posisi Nyonya Huo tidak akan menjadi milikmu. Jangan bertingkah sok dan menggurui orang lain. Kalau begitu biarkan si Kian dengan benar pergi dan kejar Huo Yushi untukku. Berhenti mengirimkan hal-hal menjijikan ini kepadaku. Ibu, apa ini? Xiao Hui, bukankah kau selalu menyukai Shimu? Ibu, apa maksudmu? Jika Shimu dengan tanpa malu merayumu, dan Jing Yan dan Tuan Besar Hu mengetahuinya, apa kau pikir keluarga Hu masih menginginkan menantu perempuan seperti dia? Pada saat itu, Kian akan menjadi Nyonya Hu. Dan kau akan mengambil alih Shimu, maka seluruh Shi Corporation akan menjadi milik kita. Mungkin, bahkan Huo Group akan menjadi milik kita. Ibu, serahkan masalah ini padaku. Aku akan memastikan dia. Jadilah anak yang penurut dan dengarkan.
Linda, Tuan Hu, tidakkah kau sering makan malam dengan lawan jenis? Restoran ini biasanya untuk pasangan. sepertinya kau sering ke sini. Sering bersama suamimu, datang ke sini untuk makankan. Sekali atau 2 kali. Sudah sering ke sini dengan orang lain. Namun hanya membawanya ke sini sekali atau 2 kali. Jika dia melihat pemandangan ini, apa yang akan dia pikirkan? Akankah dia patah hati atau menyerah? Linda, The Tuan film Hu. was translated Sudah and larut malam. narrated by M. bukankah Media. seharusnya kau menelepon suamimu? Suamiku. Dia seharusnya lembur. Mengapa dia terus menyebut suamiku akhir-akhir ini? Mungkinkah dia telah menemukan sesuatu? Lembur. Apa kau tidak curiga? Tidak mungkin, aku sangat percaya padanya. Bahkan jika semua pria di dunia berubah pikiran, dia tidak akan. Bodoh sekali. Untuk apa dia memarahiku? Apa yang kulakukan padanya? Linda. Benar-benar kau. Tuan Hu. Apa yang kalian berdua lakukan? Tuan Wei, kita berdua. Yongjia. Malam ini aku menjaga Tuan Hu di hotel. Aku tidak akan kembali. Oh tidak. Kita akan ketahuan. Han King. Ada yang ingin kukatakan padamu. Kemarilah. Tuan Hu permisi sebentar. Apa yang kau tarik dariku? Bos. Aku berbohong kepada Hu Yuxi dan berkata, kau adalah suamiku. Lindungi aku nanti. Kau ingin aku berbohong padanya dan berpura-pura menjadi suamimu. Apakah ini baik-baik saja? Aku punya seorang wanita bersamaku. Kalau begitu tinggalkan aku saja nanti. Serahkan sisanya padaku, jangan khawatir. Oh tolong. Baiklah. Baik. Tinggalkan aku, cepat. Dia memperlakukanmu seperti ini, dan kau masih memohon padanya. Dia akan berubah. Kau yang menyebabkan ini terjadi. Kau pantas mendapatkannya. Halo. Shimu, apa yang telah kau lakukan sekarang? Untuk membuat keluarga Hu tiba-tiba mencegat semua bisnis keluarga Shi. Ayahmu pingsan ketika dia mendengar berita itu. Kecuali kau ingin membuat ayahmu marah. Apakah kau baru senang saat itu? Apa yang terjadi pada ayahku? Ayah, kau sudah bangun. Mumu. Kau di sini. Jangan khawatir ayah. Aku akan memohon pada kakek untuk membatalkan serangan keluarga Hu pada keluarga Shi. Mumu. Kukira kau tidak akan membantu. Ayah, dengan cara ini perusahaan bisa dijual dengan harga bagus. Jual semua saham itu dan nikmati masa pensiunmu. Shimu, kamu gila. Bagaimana kau bisa membiarkan ayahmu menjual perusahaan? Apa kau bahkan seorang putri dari keluarga Shi? Jika kau menikahi Hu Yuzi, jika itu Qian Qian, keluarga kita pasti sudah makmur sejak dulu. Si Qian Qian. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan itu, akankah Hu Yuxi mengusirnya? Tapi, kemampuannya merayu pria. Sama seperti Bibi Weimo, bertingkah genit begitu. Wei Fang. Bagaimana kau bisa memukul Mumu? Ayah kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, ayah. Tidak apa-apa. Ayah baik-baik saja. Kau pergi dulu. Aku perlu bicara dengan bibimu. Ayah. Suami, Shimu. Dia berniat buruk. Perusahaan ini adalah pekerjaan hidupmu. Aku berencana untuk menjual perusahaan. Apa katamu? Shigro telah mampu bertahan selama ini. Semua berkat kesabaran dan ketahanan Mumu. Sekarang aku tidak bisa membebaninya lagi. Sungguh sulit menunggu sampai hari kau meninggal. Bagaimana aku bisa melihatnya menjual perusahaan? Tidak, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aset keluarga Shi harus menjadi milik anakku.
Halo. Kakek. Ada yang ingin kukonsultasikan denganmu. Bisakah aku datang hari ini? Ya tentu saja. Mumu ini rumahmu. Kau bisa kembali kapanpun kau mau. Kakek menunggumu. Baik kakek. Kalau begitu aku akan datang hari ini. The Mumu film sedang was berbicara. translated Masih sopan and seperti itu. narrated by M. Media. Sepertinya kau masih belum memaafkan bocah ini. Pengurus rumah tangga. Pergi cari dia untukku. Yusei, akhir-akhir ini kau tampak terganggu. Apakah karena seorang wanita? Tidak mungkin. Nona Linda kan? Dia sudah menikah. Tidak mungkin. Kau sudah melajang selama 20 tahun. Akhirnya pohon besimu berbunga. Dan tanpa diduga, kau menyukai wanita yang sudah menikah. Kau tidak mengerti. Biar ku katakan. Saudaraku dia. Terbiasa dengan makanan lezat. Sesekali ingin buruan liar. Lihatlah dia linglung dan bingung. Seperti ini. Belum tentu. Pengejaran itu akan gagal. Sio. Orang tua itu menginginkanmu untuk pulang. Dasar bocah. Aku tahu kau masih belum meminta maaf pada Mumu. Mumu akan kesini malam ini. Kau harus membujuknya dan membuatnya bahagia. Air ini. Kakek. Kau memberiku obat. Malam ini orang tua ini akan menggerakkan tulangku untuk memberi ruang bagi kalian berdua. Aku hanya akan menunggu untuk menggendong cicitku. Kakek, kau. Halo. Linda. Aku di Taman Yujing. Datang dan selamatkan aku. Tuan Hu. Linda. Jangan pergi. Mungkinkah? Ini adalah pengaturan kakek. Tapi dengan begini, tidakkah kau akan semakin membenciku? Linda. Jangan pergi. Mungkinkah dia menyukai? Tidak Momo, kalian berdua akan bercerai. Jangan menyimpan fantasi yang tidak realistis. Jangan pergi. Linda. Aku merasa sangat buruk. Kau demam. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Cepat. Dia membawa di punggungnya. Cedera serius seperti itu. Dan dia meminum obat semacam ini. Kalian anak muda. Jika kalian ingin sedikit kegembiraan tidak apa-apa. Tapi, jangan keterlaluan. Hei tidak, dokter Anda salah. Ini. Setelah kolaborasi berakhir, aku akan memberitahumu semuanya. Lalu, semuanya akan berakhir.
Kenapa aku di rumah sakit? Kau menelponku tadi malam dan meminta bantuan. Saat aku pergi ke Taman Yujing, aku melihatmu demam tinggi. Jadi aku membawamu ke rumah sakit. Jadi, bukan kau tadi malam. Apa maksudmu bukan aku? Aku tidak mengerti. Apa yang kau bicarakan? Aku akan mengambilkanmu segelas air. Linda, jangan pergi. Bukan Linda. Lalu tadi malam, seseorang yang dekat denganku. Apakah Simu? Sialan. Berani bersekongkol melawanku. Simu, kurasa kau tak ingin hidup. Yujai. Aku dengar Muchan bilang, kau datang ke rumah sakit. Apa sebenarnya yang terjadi padamu? Aku baik-baik saja. Kau berjanji sebelumnya bahwa kau akan menikah denganku. Sekarang bahkan sedang sakit. Kau tidak memberitahuku. Apakah kau akan mengingkari janjimu? Lelucon masa kecil, kau juga percaya. Itu, aku sebelumnya. Aku memang bilang akan menikahimu. Tapi sekarang. Linda, mengapa kau di sini? Jelas mengetahui Wu Yuxi ingin menikahi Yan Xiaoxiao. Tapi kenapa dia mengatakannya? Masih terasa menyayat hati. Aku hanya lewat mengantar Tuan Hu ke rumah sakit. Karena sekarang ada yang menjaganya. Aku pergi dulu. Hai. Aku hanya. Kau cepat, beri aku desainnya. Baik, aku mengerti. Linda, kau benar-benar tipe wanita yang hina. Jangan berpikir, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kakak Yuzi, juga seseorang sepertimu, bisa memimpikan itu. Apa kau pantas mendapatkannya? Kau salah paham. Aku akan mengirim Tuan Hu ke rumah sakit. Itu murni kecelakaan. Kecelakaan. Di dunia ini, mengapa begitu banyak kecelakaan? Jika bukan karenamu, sengaja merayu kakak Yuzi, bagaimana mungkin dia tidur denganmu? Kau hanya seorang desainer kecil. Jika kau menggunakan itu lagi, taktik keji itu, menggoda Yuzi, bergegas menjadi seorang simpanan. Aku akan membuatmu tampak bagus. Kalimat ini harus diberikan kepadamu. Lagi pula Tuan Hu sepertinya belum bercerai. Nona Xiao Xiao, jangan terburu-buru menjadi selir. Dasar jalang, apa katamu? Nona Yan, tidak semua orang sepertimu menginginkan Hu Yoshi. Aku hanya ingin fokus pada pekerjaan desainku. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kau. Kakak Zhao Zhao, apa kau baik-baik saja? Kakak Zhao Zhao, panggil dokter, panggil dokter. Tulang rusuknya patah. Ini bukan masalah kecil. Linda, ini semua salahmu. Pelacur ini yang melakukannya. Kakak ipar beritahu aku bagaimana cara menangani pelacur kecil ini. Tidak hanya dia menghina sepupuku, dia bahkan mematahkan salah satu tulang rusuknya. Orang seperti dia harus dipenjara. Makan makanan penjara seumur hidupmu. Apa kau menyakitinya? Ya, Minta maaf padanya. Simu, apa yang kau harapkan? Wu Yuxi dan Yan Xiaoxiao, kekasih masa kecil, akan menikahinya setelah menceraikanku. Bagaimana mungkin dia memihakku? Dia menghinaku duluan. Aku tidak akan minta maaf. Tidakkah kau takut memengaruhi reputasimu, perusahaan, dan keluarga? Sehingga dia bisa mendorongku ke titik ini untuknya. Nona Yan, aku salah. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku. Lain kali kau punya ide jahat, gunakan kepalamu untuk berpikir dengan cermat. Apakah ini sesuatu yang bisa ditangani oleh desainer kecil sepertimu? Bisakah kau menanganinya? Ya, pergi. Yuzi. Tidak apa-apa dia menyakitiku, tapi jika di masa depan. Baiklah, aku mengerti. Aku akan berhati-hati. Kau istirahatlah dengan baik. Sepupu, lihat kukatakan padamu, ipar masih di pihakmu. Apa yang kau tahu? Wanita ini mematahkan salah satu tulang rusukku. Aku bisa membuatnya menghabiskan sisa hidupnya di penjara tanpa diduga. Yuzi hanya membuatnya meminta maaf kepadaku. Dan itu saja. JT itu berarti dia masih membantunya dengan melakukan ini. Aku tidak menyangka wanita ini begitu cakap. Sekarang, Yuzi sebenarnya melindunginya seperti ini. Tidak mungkin. Aku harus memikirkan sebuah rencana.
Tuan Hu, jangan khawatir. Gambar desain, aku akan memberikannya kepadamu sesegera mungkin. Kau benar-benar tidak mau ada hubungannya denganku. Tuan Hu, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Di antara kita, selain kolaborasi desain, adakah hubungan lain? Setelah kerjasama berakhir dan kami bercerai, Huo Yuxi dan aku tidak akan memiliki hubungan apapun. Kali ini pasti akan berhasil. Tuan Hu, aku masuk. Tuan Hu, gambar desainnya aku sudah mengubahnya sesuai permintaanmu. Silakan lihat. Desain Nona Linda hanya di level ini. Ubah lagi. Tuan Hu, ini revisi ke-9. Jika kau ingin melampiaskan kemarahanmu atas nama Nona Yan, kau tidak perlu melakukan ini. Kau bisa langsung memberitahuku. Mengapa kau harus menyiksaku seperti ini? Layanan sampai pelanggan puas. Bukankah itu yang kau katakan? Tuan Hu, apa yang kau lakukan? Nona Yan, tidak semua orang seperti Anda begitu terobsesi dengan Hu Yoshi. Lepaskan aku. Tidakkah kau takut itu akan memengaruhi reputasimu, perusahaan MO, keluarga? Hu Yoshi, kau anggap aku apa? Kenapa kau mempermalukanku seperti ini? Kau pikir aku menyiksamu? Aku. Yuzi. Tuan Hu, aku akan merevisi desainnya sampai Anda puas. Kalau tidak ada lagi, aku pamit dulu. Nona Linda, besok keluarga Kuyan mengadakan perjamuan untuk merayakan kepulanganku. Undangannya sudah dikirimkan kepadamu. Aku harap kau bisa hadir. Jangan bilang, Nona Linda tidak mau memberi Yuzi dan aku muka ini, dan kau tidak datang. Yuzi, tolong bujuk Nona Linda untukku. Biarkan dia. Hu Yoshi, apa kau benar-benar ingin mempermalukanku seperti ini? Aku mengerti. Yuzi, aku tahu kau tidak suka menghadiri acara semacam ini. Kali ini lakukan saja untukku. Baiklah. Baiklah. Saudara Xiang, aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di pesta. Kakak Zhao Zhao, Kebetulan saya kembali ke negara ini. Selain undangan dari Xiao Xiao, dan bagaimana aku bisa menolak? lama tidak bertemu. Linda, pesta semacam ini juga sesuatu yang bisa dihadiri oleh orang sepertimu. Berpakaian begitu mewah. Siapa yang kau rencanakan untuk rayu hari ini? Kakak Yuzi hanya bermain-main denganmu. Kau tidak benar-benar berpikir dia menghargaimu. Orang yang tidak berharga semacam ini. Jeti ini Linda. Kudengar, dia ingin merayu Tuan Hu. Bahkan memberinya obat. Tak tahu malu. Selamat datang untuk bintang malam ini, Nona Xiao Xiao. Linda, lihat. Adikku dan saudara Yuzi adalah pasangan yang serasi. Kau hanyalah seorang badut penari. Xiao Yu, itu sudah berlalu. Aku sudah memaafkannya. Benar, Nona Linda. Nona Xiao Xiao sudah mengatakannya. Sepertinya apa yang dikatakan Lina, menjadi orang ketiga, itu benar. Saudari Zhao, benar-benar baik hati. Jika aku bertemu wanita seperti ini, aku akan menampar wajahnya sampai hancur. Nona Linda, The kebetulan film saya was butuh pasangan dansa. translated and narrated Maukah by kau M memberiku Media. kehormatan ini? Dengan senang hati.
Xiao Xiao. Untuk menemanimu ke jamuan makan. Ini pertama kalinya. Dan juga yang terakhir. Mulai sekarang mari kita jaga jarak. Yuja. Lindi, ini semua salahmu. Malam ini aku pasti akan membuatmu benar-benar malu. Tuan Shen, terima kasih atas apa yang kau lakukan hari ini. Sama-sama. Kalau begitu, aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Nona Linda, aku telah membantumu dengan bantuan sebesar itu. Dan kau berterima kasih padaku dengan begitu ala kadarnya. Tuan Shen, tolong lepaskan aku. Linda, Nora, Saudari Yan, sedang mencari masalah denganmu. Ini semua karena Hua Yushe. Selama kau bersedia bermain bersamaku, mereka akan menyerah pada ide ini. Terlebih lagi, ketika Hua Yushe melihat kau dan aku begitu mesra, dia tidak akan mengganggumu lagi. Membunuh dua burung dengan satu batu, bukan? Lepaskan aku. Tuan Shen. Urusanku dengan Hua Yushe tidak ada hubungannya denganmu. Terima kasih atas apa yang kau lakukan hari ini. Tapi untuk sisanya, kau tak perlu khawatir. Wanita tak tahu malu, rubah betina. Setelah merayu saudara Yuzi, sekarang dia merayu saudara Shang. Apakah yang kuminta kau siapkan? Sudah siap. Mereka sudah siap sejak tadi. Malam ini. Tunggu saja pertunjukan bagusnya. Nora, Anda mau minum anggur? Terima kasih. Untuk bisa tidur dengan wanita cantik sepertimu, aku akan melakukan apa saja. Tuan Huo. Untuk bisa tidur dengannya, kau bilang, kau akan melakukan apa saja kan? Tidak, Tuan Huo. Itu Xiao Yue. Xiao Yue yang menyuruhku melakukan ini. Tolong lepaskan aku, Tuan Huo. Keluar. Dia sangat tampan. Benarkah? Aku memperhatikanmu. Tadi, kau sangat tampan. Kau wangi sekali. Linda, Nona. Apakah kau yakin ingin melanjutkan? Linda. Lihat baik-baik. Dan jangan salah mengira suamimu. Kalau tidak kau akan tidur dengan orang lain. Dan tidak bertanggung jawab. Suami jangan mau lagi. Aku akan bertanya, apa maksudnya besok? Jika dia bersedia menceraikan orang itu, aku tidak keberatan menikahinya. Tidak mungkin. Kemarin aku tidur dengan Hua Yushe lagi. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Aku tidur dengan pelayan. Bukankah seharusnya Linda? Oh tidak. Sepupuku akan segera datang memergoki kita. Cepat-cepat Linda. Memergoki. Linda. Aku tahu kau tidak bisa menolak. Tapi kau merusak perjamuanku. Kau harus memberi semua orang sebuah penjelasan, tolong. Apa yang kau lakukan bersembunyi di sana? Biarkan semua orang melihat wajahmu. Bagaimana mungkin si Aoyu? Seharusnya bukan Linda. Wanita itu. Lupakan saja Linda. Aku tidak akan mengganggumu. Cepat dan pergi. Siapa yang memanggilku? Bukankah wanita ini Linda? Ada apa ini? Nona Xiao Xiao. Ini. Kenapa kau memanggilnya dengan namaku? Kenapa dia menyamar sebagai aku? Linda.
Kemarin kau muncul lalu menghilang. Kupikir. Nona Xiao Xiao. Kalau kau tidak mau aku menjadi asisten desain Tuan Huo, maka kau bisa minta. Maka kau bisa memilikinya. Tuan Huo memecatku. Tak perlu merusak reputasiku seperti ini. Bukankah ini sepupu Yan Xiaojia, Xiao Yue? Jadi itu dia. Hei, Xiao jelas-jelas. Baru saja melihat. Itu Xiao Yue. Namun dia tetap memanggilnya Linda. Kurasa dia sengaja melakukannya. Dia melakukannya dengan sengaja. Jelas-jelas disengaja. Xiao Yue kau? Sepupu, aku tidak tahu bagaimana aku bisa berakhir dengan pelayan itu. Kaulah. Kau yang melakukan semua ini. Kau, Xiao Yue, tenanglah. Ada apa? Yu Jai, Xiao Yue telah ditipu dan dilukai oleh seseorang. Aku telah menemukan dalangnya. Linda, Tuan Huo, kemarin kau memanggilku suami. Tetap terjaga. Kau jadi sangat formal. Wanita ini benar-benar tidak mengenali orang setelah melepas celananya. Siapa yang melakukannya? Nona Yan. Kau duluan yang merusak reputasiku. Dan sekarang kau mengalihkan kesalahan kepadaku. Bukankah kau harus minta maaf padaku? Linda. Xiao Yue jelas korbannya. Minta maaf. Apa kau dengar itu kakak ipar? Menyuruhmu minta maaf. Aku menyuruhmu minta maaf. Maafkan aku. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Kau memalukan keluarga Yan. Ini semua salahmu. Dasar jalang. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Tuan Huo. Nona Yan. Linda, masalah ini, bagaimana menurutmu? Jika Nona Yue sudah meminta maaf, mari kita anggap masalah ini selesai. Apakah ini masalah yang kubicarakan? Apalagi perangkapnya, atau apa yang terjadi tadi malam. Jangan khawatir Tuan Huo, masalah itu aku pasti akan tutup mulut. Aku tak akan memberitahu siapapun. Suami, aku kepanasan. Tadi malam kau mungkin salah mengira aku Wei Yongjia. Apakah hanya aku yang serius? Ada apa dengannya lagi? Yuzi, ada apa? Aku mual akhir-akhir ini. Mumu, bisakah kau mengunjungi kakek hari ini? Kakek merindukanmu. Huo Yuxi sedang bersama Yan Xiao sekarang. Dia mungkin tidak akan kembali. Aku akan kembali dan menemuimu hari ini. Mumu, aku sudah mendengar semuanya. Buta itu di pesta adalah teman kencan orang lain. Jangan khawatir, aku pasti akan mengurusnya. Kakek, Momo, ada apa? Momo kita, apa yang terjadi padanya, dokter? Tuan Besar, selamat. Nona muda sedang hamil. apa katamu? Anda tidak salah. Dia benar-benar hamil. Ya, Ketua. Momo, ini berita bagus. Akhirnya aku bisa menggendong cucuku. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita akan bercerai. Huo Yuxi pasti tidak menginginkan anak ini. Jika dia tahu. Kakek, The film was translated tentang kehamilanku, and narrated bisakah by kita M. jangan Media. beritahu Yuxi dulu? Kenapa? Apa kau takut dia tidak akan bertanggung jawab atas anaknya sendiri? Dia tidak berani tidak menginginkannya. Kakek, Ayo kita lakukan. Kau fokus saja mengurus dirimu dan bayinya. Sisanya serahkan padaku. Baiklah. Huo Yuxi. Jika kau tahu aku hamil, apa yang akan kau pikirkan? Yuzi, apakah kau masih marah padaku? Aku sudah menjelaskan semuanya secara rinci. Berhenti menggangguku. Yuzi, Kakek, apa yang kau lakukan di sini? Kau tahu Dosi sudah menikah dan kau masih saja mengejarnya. Apakah ini didikan keluarga Yan? kakek, Diam. Jangan panggil aku kakek. Itu membuat tua. Daisy. Momo hamil. Apa kau masih bersama wanita jahat ini? Berpelukan. apa? Shimo hamil. Ya. Seimu hamil. Ini kabar baik untuk keluarga kita. Jika kau terus mengganggu Yusi,
Aku tidak keberatan membiarkan keluargamu yang menghilang dari Jincheng lagi. Keluar. Daisy, kau pergi dan bujuk Mumu agar bahagia. Jika dia tidak memaafkanmu, maka jangan kembali ke keluargamu. Kakek, Pikirkan baik-baik cara membujuk Mumu. Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Muxen, terakhir kali kau menggunakan kakek untuk memberiku obat. Ternyata kau merencanakan ini. Tuan Hu, perintah Anda. Karena keluarga Si begitu sembrono, aku akan memberimu 7 hari untuk membangkrutkan keluarga Si. Ya, Tuan Hu, aku membawakanmu makanan. Tuan Hu, Kau hamil. Anak siapa? Tuan Hu, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Jika kau benar-benar membenci istrimu, dan kau menceraikannya, dan dia hamil, Ternyata itu anak suaminya. Kalau begitu aku akan membuatnya menggugurkannya. sudah kuduga. Tuan Hu, aku akan mengirimkan desainnya kepadamu segera. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Kau sangat mencintai suamimu. Kau sangat mencintainya. Dia menceraikanmu. Dan kau masih ingin memiliki anaknya. punya anak apa? Apa yang harus kulakukan? Bisakah aku membesarkannya? Itu bukan anakku. Kau tidak akan benar-benar jatuh cinta pada wanita yang sudah menikahkan. Siapa? Linda, Uang. Setelah saya menyelesaikan pesanan Tuan Hu, saya akan punya uang untuk membelikan bayi saya tas desainer. Kenapa setiap kali mengurus pemabuk ini? Selalu aku. jangan pergi. Itu hanya anak mantan suamimu. Aku tidak bilang aku tidak bisa membesarkannya, tapi kau harus memberiku waktu. Kakak, kau tidak suka Linda kan? Linda juga sedang hamil anak, mantan suaminya. Baru-baru ini saya menerima kabar bahwa Huo Yuxi akan membangkrutkan keluarga Shi. Apa? Bangkrut. Shimu yang tidak berguna itu. Pasti dia pasti telah menyinggung Huo Yuxi lagi. Tidak. Aku harus mencari seseorang untuk menyelidiki ini lebih lanjut. Suami, kau ayah Xiao Hui dan Qian Qian. Kau harus membantuku. Jangan khawatir tentang ini. Serahkan padaku sayang. Wei Fan. Apa yang kau bicarakan? Tidak. Dengarkan penjelasanku. Keluar. Apa yang masih kau lihat? Wei Fan, aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana kau bisa? Ada apa, Mami? Xiao Hui, dia tahu tentang kau dan Qian Qian. Itu bukan anaknya lagi. Jika dia bangun, kita semua tamat. Apa yang perlu ditakutkan? Dia hanya punya Shimu satu putri. Ketika saatnya tiba, Xiao Hui akan mengurus dan menyelesaikan Shimu. Lalu bukankah keluarga Shi akan menjadi milik kita? Aku sudah lama merencanakan ini. Sekarang Shi Qian sudah jatuh. Aku ingin melihat siapa yang bisa melindunginya. Jika kau benar-benar membenci istrimu, dan kau menceraikannya, dan dia hamil, Lalu aku akan membuatnya menyingkirkannya. maka kau bisa memilikinya bersamamu sekarang. Wei Fan, Halo, Shimu. Ayahmu tiba-tiba pingsan di rumah. Cepat kembali. Baiklah. Ayah. Lepaskan aku. Si Hui. Sesuatu terjadi pada ayah. Kau bahkan tidak berpura-pura lagi kan? Masih berpura-pura. Kau sudah mempermainkan dirimu sendiri sampai ke rumah sakit ginekologi, dan kau masih bertingkah polos di sini. Aku memberimu muka dengan bermain denganmu. Kau tahu.
Dasar wanita. Aku tidak bermain hari ini. Xiaohui, apa yang kau lakukan pada Xiaohui? Beraninya kau memukulku. Aku hamil anak Hu Yoshi. Bagaimana mungkin? Huo Yuzi sangat membencimu. Bagaimana mungkin dia menyentuhmu? Kau bisa memilih untuk tidak mempercayaiku. Tapi, jika kau menyentuhku hari ini, kau menyentuh anak Hu Yoshi. Kau menyentuh cicit Tuan Besar Hu. Pikirkan baik-baik. Bisakah kau menanggung akibatnya? Daripada menggali kuburanmu sendiri di sini. Mengapa kau tidak membawa putramu yang berharga dan pergi ke rumah sakit? Xiaohui, Tuan Hu, apa kau benar-benar berpikir dengan datang langsung untuk berbicara? Nona Si akan setuju denganmu untuk menggugurkan anak itu. Nona Linda, apa yang kau lakukan di sini? Hu Yoshi. Bawa aku pergi baiklah. Baiklah, Dari depan pintu istrimu, membawa selingkuhanmu pergi. Langkah yang bagus Tuan Hu. Tuan Hu. Terima kasih hari ini. kenapa kau muncul di rumah keluarga Si? Apa Simu memanggilmu? Apa dia mempersulitmu? Sepertinya tidak ada alasan lain untuk menjelaskan mengapa aku berada di rumah Simu. Tuan Hu, Simu tidak mempersulitku. Dia tidak mempersulitmu. Kau benar-benar suka menutupi orang lainnya, lain kali dia mempersulitmu. Hubungi aku langsung. Apa kau mendengarku? Aku mengerti. Bayi juga berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan nyawa ibu. Sudahkah kau memikirkan apa yang harus dilakukan? Aku ingin melahirkannya. Tapi suamimu tidak suka. Kalau begitu aku akan bersikap 2 kali lebih baik padanya. Bahkan jika hanya aku juga akan membesarkannya dengan baik. Sebenarnya aku tidak keberatan. Dokter, ada apa dengan putraku? Diagnosis awal, putramu tidak lagi memiliki kesuburan. Apa yang kau bicarakan? Xiaohui, Di mana Simu? Aku harus membunuhnya. baiklah Xiaohui, ibu akan membantumu. Masalah Shimu, mari kita bicarakan beberapa hari lagi. Yang terpenting sekarang adalah Shikian, tidak bisa bangun. Tapi Simu sedang hamil anak, Huo Yuzi. Jika dia benar-benar melahirkan, keluarga Huo tidak akan tinggal diam. Apa yang kau bicarakan? Shimu hamil. Jika Simu tidak hamil, keluarga Shi pasti sudah menjadi milik kita. Di dalam kantong. Kalau begitu biarkan anak itu bukan dari keluarga Hu. Kakak, jangan salahkan aku karena kejam. Tuan Hua tidak mau jadi orang bodoh kan? Inilah pesona cinta. Urusan keluarga Si, bagaimana penanganannya? Aku Sisi, hampir selesai. Keluarga Shi sekarang sedang mentransfer aset. Simu masih memiliki kemampuan ini. Tidak, itu ibu tirinya Wei Fan. Jika kita tidak bertindak sekarang, Simu takut dia tidak akan mendapatkan sepeser pun. Bukankah wanita ini selalu sangat cerdik? Ini benar-benar akibat perbuatan sendiri. Kau sudah bangun. Tuan Hu, maafkan aku. Tidak apa-apa. Yuzi. Tuan Hu, aku tidak bermaksud begitu. Maafkan aku. Yuzi kau. Apa yang kau lakukan? Nona Yan. Kau salah paham. Apa? Apa kau masih ingin melanjutkan menonton? Bukankah mereka pasangan? Apa yang diinginkan Hu Yoshi untuk dilakukan? Tuan Hu,
Dia sudah pergi. Apakah masalah bayi itu sudah diputuskan? Ya, Ayo pergi. sepupu, bukankah kau naik ke atas untuk memberikan kakak iparmu sedikit makanan? Mengapa kau kembali begitu cepat? Aku harus menangani Shimu itu, identitas Nyonya Huo, hanya bisa menjadi milikku. Sepupu, aku baru saja melihat postingan. Ini tentang Shimu. Wanita ini Shimu. Benar-benar tidak sederhana. Ini menegaskan. Beritanya, jati bayi di perutnya adalah anak haram. Aku penasaran bagaimana Tuan Besar Huo akan melindunginya sekarang. Janinnya sangat sehat, sudah berumur 2 bulan. 2 bulan yang lalu, bukankah itu Huo Yoshi? Saat kau baru kembali ke Tiongkok, mungkinkah pil kimnya kedaluarsa? Kakek, cucumu sangat sehat. Kau bisa tenang. Sudah 2 bulan. Bagus-bagus. Pak Tua, apa yang membuatmu begitu bahagia? Tentu saja ini kabar baik. Kabar baik tentang cucuku. 8 bulan lagi, aku akan bisa menggendong cicitku. Tidak, aku harus pergi dulu. Beritahu semua orang. Biarkan semua orang merayakannya bersama. Yuzi, 2 bulan lalu kau baru kembali ke Tiongkok. Kapan kau menyentuh Shimu? Dasar jalang. Beraninya kau berbohong pada kakak. Hamil anak orang lain di luar. Mengatakan itu anak Yuzi. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Huo kita adalah badan amal? Nak, jangan khawatir. Ibu akan urus perempuan jalang itu. Ayah, kau akan menjadi kakek. Apa kau tahu? Kau harus bangun. Anak itu masih menunggu kau untuk menamainya. Ayah, bisakah kau dengar? Aku... Nyonya Jiang, kenapa kau di sini? Tak tahu malu. Beraninya kau memberikannya pada Yuzi, dan ingin dia bertanggung jawab. Apa kau pikir keluarga Huo kita? Ini tempat numpang hidup. Apa maksudmu? Masih berpura-pura. 2 bulan lalu Yuzi sama sekali tidak menyentuhmu. Anak dalam kandunganmu. Anak siapa itu? Dari mana asalnya? Tidak mau bilang kan? Pergi ke rumah sakit sekarang. Lepaskan. Jiang Yan. Karena kau bersikeras bahwa anak ini bukan anak Huo Yoshi. Lalu apa hakmu untuk menggugurkannya? Kau belum bercerai. Kau masih istri Yuzi. Aku tak akan pernah membiarkan anak ini menjadi noda bagi keluarga Huo. Shimu, kuberimu waktu 10 hari untuk menggugurkan anak ini. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Jati yang kau kandung bukan anak Huo Yuzi. Shimu, aku ingin tahu siapa yang bisa melindungimu sekarang. Mumu, Tidak mungkin. Prioritas utama sekarang adalah mencegah Shi Qian bangun. Sekarang Shimu telah kehilangan keluarga Huo sebagai pendukungnya. Bertindak berani. Akhir-akhir ini, sebaiknya aku tidak melihat Huo Yoshi. Halo. Bos. Desain untuk Taman Yujing hampir selesai. Kalau tidak, bisakah kau mencari seseorang untuk menggantikanku? Linda, ada apa? Aku merasa sedikit tidak enak badan. Tolong. Baiklah, kau istirahatlah dengan baik. Terima kasih, bos. Tuan Huo, begini. Linda sedang cuti. Sekarang aku yang menggantikannya. Selesaikan desain lanjutan untuk Taman Yujing. Silakan duduk Tuan Wei. Ada keadaan darurat. Aku ingin bertanya. Tuan Wei,
Terakhir kali Anda dan Linda berhubungan seks, kapan itu? Bos, aku berbohong kepada Hu Yuxi dan berkata, kau adalah suamiku. Linda, kau benar-benar menggali lubang besar untukku. Ada apa? Sepertinya Hu Yuxi punya perasaan pada Linda. Jika aku salah bicara, apakah aku masih bisa hidup hari ini? Sejujurnya, aku dan Linda sudah lama tidak melakukannya. Berapa lama waktu yang lama? Setahun, Apa kau yakin itu setahun? mungkin lebih lama. Dalam setahun jika Wei Yongjia belum menyentuhnya, maka itu berarti anaknya. Mungkin anakku. Bos, Linda, Tuan Hu baru saja bertanya padaku tentang masalah itu. apa katamu? Linda, aku. Singkatnya, aku takut membuatnya marah. Jadi aku berbohong pada Hu Yuxi dan bilang, kami sudah tidak melakukannya. Lebih dari setahun. Jangan sampai keceplosan. Tuan Hu, mengapa kau di sini? Kau berbohong padaku. Jangan sampai keceplosan. Kau dan Wei Yongjia benar-benar ada hubungan. Kau mempermainkanku. Tuan Hu, bukan seperti yang kau pikirkan. Maksudnya adalah, Kau berperan sebagai korban untuk mendekatiku. Tapi kemudian kau meninggalkanku. Dan sekarang kau dan suamimu berbohong padaku bersama. Linda, apa yang kau coba lakukan? Apa kau senang melihatku dipermainkan? Apa kau bangga pada dirimu sendiri? Kau pantas mendapatkannya. Kerjasama kita berakhir. Tapi aku akan membayarmu. Mulai sekarang, aku tidak mau ada hubungannya denganmu. jika begitu, maka itu sempurna. Bagus. Hu Yuxi, ini seharusnya menjadi pertemuan terakhir kita. Mungkin ini hasil terbaik untuk kita. Wei Fang. Halo, Shimu, ayahmu sedang sekarat. Cepat datang ke rumah sakit. Apa katamu? Wei Fang, ayahku, dia selalu baik-baik saja. Bagaimana dia bisa masuk UGD? Apa urusannya denganku? Dia sudah menderita kanker hati stadium akhir. Dia tak akan hidup lama lagi. Bagaimana ini bisa? Salahku. Kondisi pasien tiba-tiba memburuk. Dia butuh operasi. Kalau begitu cepatlah dan lakukan. Ini menunjukkan kau sudah berhutang lebih dari 300.000. Operasi ini biayanya 1 juta. Sebelum siang besok, jika kau membayar lunak, operasi masih bisa dilakukan. Jika kau tidak bisa membayar, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berhutang 300.000. Wei Fang, ada apa? Ini semua karenamu. Jika bukan karena kau memprovokasi keluarga Hu, akankah grup Hu memaksa kita sampai di ambang kebangkrutan? Wei Fang, jangan bicara omong kosong. Bahkan jika keluarga Xi bangkrut, bagaimana mungkin kita bahkan tidak punya lebih dari 1 juta? Di mana uang yang kuberikan padamu? Kau bicara saja, karena bukan kau yang menderita. Kondisi keuangan perusahaan, apa kau tahu? Uang sedikit yang kau berikan bahkan tak cukup untuk menutupi lubang. Mana ada lebihnya? Wei Fang, tidak ada uang untuk mengobati ayahku, tapi ada uang untuk membeli perhiasan terbaru. Kejam sekali. Shimu, kau punya energi untuk menyalahkanku. Lebih baik kau pikirkan cara mengumpulkan uang. The film was translated and narrated by M Media. Ibu, mengapa kau membiarkannya pergi? Hanya mengandalkannya. Besok siang, ingin mengumpulkan 1.300.000. Hanyalah mimpi di siang bolong. Kali ini Xi Xian bertekad. Bos, aku butuh uang sekarang juga. Bisakah kau pinjami aku? Katakan saja berapa yang kau butuhkan. Aku cuma punya 300.000. Aku masih butuh 1 juta. 1 juta? Linda, kau tahu situasi perusahaan kita. Seperti yang kau tahu, baru mulai membaik. Dan uang Hu Yuxi belum sampai. Dari mana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Kita hanya bisa menjual perusahaan. Waktunya sempit. Aku akan memikirkan sesuatu. Tidak mungkin. Mumu bukan orang seperti itu. Ayah,
Shimu sendiri mengakuinya bahwa anak itu bukan anak Yuzi kita. Yuzi kita sangat terpengaruh oleh opini publik, sangat serius. Jika ini terus berlanjut, ini akan memengaruhi seluruh grup Hu. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya apapun yang terjadi. Momo kita tidak akan pernah menjadi orang seperti itu. Yuzi, cepat bantu orang tua itu naik ke atas dan istirahatlah. Kakek. Kakek, tenanglah. Daisy, kau harus percaya pada Momo. Momo benar-benar anak yang baik. Kakek, aku percaya padanya. Kau istirahat saja. Shimu. Angkat teleponnya. Kakek, Shimu juga tidak tahu kepada orang tua itu ramuan cinta apa yang dia berikan. Orang tua itu benar-benar mendengarkan semua yang dia katakan. Nyonya, Nona Shimu ada di luar ingin bertemu Tuan Besar. Tidak bertemu dengannya, dia pasti tidak mau menggugurkan kandungannya. Datang untuk memohon pada ayah. Nona Shi bilang, ada keadaan darurat di rumah. Kesini untuk meminjam uang. Meminjam uang lagi. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak tahu berapa banyak uang yang dia ambil dari orang tua itu. Orang tua itu sekarang sakit. Masalah yang menjengkelkan seperti ini tidak seharusnya mengganggunya. Ya, Buka pintunya, kakek. Ini aku. Nona Shimu. Nyonya bilang, sudah terlalu malam dan tidak nyaman untuk menerima tamu. Silakan pulang. Kumohon. Biarkan aku bertemu dengannya sekali saja. Jika aku tidak bisa bertemu dengannya, ayahku akan mati. Nona Shimu. Silakan pulang. Tolong biarkan aku bertemu dengannya. Aku mohon. Kakek. Biarkan aku bertemu denganmu sekali saja. Aku akan mengembalikan uangnya, kakek. Kakek. Kenapa suara ini terdengar sangat mirip Linda? Keluarlah, kakek. Yuzi, kau mau kemana? Shimu ini datang lagi untuk meminta uang. Kau tidak boleh membiarkan dia melihatmu. Kalau tidak, dia akan menempel padamu lagi. Kau kembali saja, aku yang akan urus ini. Jadi itu Shimu. Baiklah. Nyonya Jiang. Nyonya Jiang, tolong biarkan aku bertemu kakek. Membuat keluarga Hu kita sangat malu. Kau masih berani meminta uang pada kakek. Bagaimana kau bisa begitu tak tahu malu? Kau boleh bilang apa saja. Aku mohon. Pinjami aku 1 juta. Kumohon. Kau memang begini, selalu menipu kakak untuk mendapatkan uangnya, kan? Aku bukan orang tua itu, aku tak akan tertipu olehmu. Keluarga Hu tidak akan memberimu 1 sen pun lagi. Orang tua itu masih marah dan muak. Kalau kau punya hati nurani, Film was pergi dari sini. translated and narrated by M Media. Tidak, ayah masih menungguku. Aku tidak bisa menyerah. Nyonya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa dia tidak suka berlutut? Ya sudah, biarkan dia berlutut. Nona Linda, kenapa kau di sini? Kumohon. Biarkan aku bertemu, Tuan Hu. Beraninya kau menginginkan Yu Jai. Ini yang pantas kau dapatkan. Jia Jiao. Bibi. Ku dengar orang tua itu sakit. Jadi aku ingin datang menjenguknya. Kau sangat perhatian. Waktu akan menunjukkan watak asli seseorang. Yuja dan orang tua itu pada akhirnya akan menerimamu. Di luar, Shimu tidak mempersulitmu, kan? Shimu. Shimu yang mana? Shimu ini, demi uang, berlutut di luar sepanjang malam. Tidakkah kau lihat? Bukankah itu Linda? Linda.
Mungkinkah Shimu adalah Linda? Linda adalah Shimu. Apa Linda? Tidak. Fakta bahwa Linda adalah Shimu, Yujai tidak boleh tahu. Yujai, aku ingin bilang, desain Yu Jingyun dikerjakan oleh Linda. Aku juga ingin memperkenalkan dia pada Bibi. Aku ada urusan di perusahaan, jadi aku pergi dulu. Tuan Hu, rapat hari ini dibatalkan. Huoyoshi, Tuan Besar, bagaimana perasaan Anda sekarang? Itu masalah lama, bukan apa-apa. Ngomong-ngomong, Jian yang tidak menyulitkanmu bukan? Nona Shimu, sudah ke sini. Sudah datang. Di mana dia? Nona Shimu datang untuk meminjam uang kemarin. Nyonya tidak mengizinkannya masuk. Dia berlutut di depan pintu semalaman. Aku tidak tahu sekarang, apakah dia masih di sana. Apa katamu? Cepat pergi. Momo. Pelayan cepat bantu dia masuk. Baiklah, baiklah. Seharusnya aku tidak membiarkannya menikahi Yuji. Gadis sebaik ini. Hancur seperti ini. Momo. ayahku sedang dalam keadaan darurat, harus dioperasi. Bisakah kau pinjami aku 1 juta? Aku pasti akan membayarmu kembali. Lihat apa yang kau katakan, nak. Ada apa dengan pinjam-meminjam? Kakak akan memberikannya padamu. Transfer 1 juta. Jangan khawatir. Ayah akhirnya selamat. Nona Shimu, ponselmu. Dr. Feng. Halo, Nona Shimu, Tuan Shi tiba-tiba jatuh sakit. Kami tidak bisa menyelamatkannya. Wei Fang. Di mana ayahku? Ayahmu sudah dikirim untuk kremasi. Kau sendiri tidak bisa mengumpulkan uangnya. Kau tidak bisa menyalahkan siapapun. Aku belum melihatnya. Untuk terakhir kalinya. Kirim dia untuk dikremasi. Aku istrinya. Tentu saja aku yang memutuskan. Tapi kalau kau ingin melihatnya untuk terakhir kalinya, bukannya tidak mungkin. Transfer semua saham dan propertimu yang atas namamu ke namaku dan ceraikan Hu Yuzi. Maka aku akan memberitahu krematorium untuk menunda. Agar kau bisa melihatnya untuk terakhir kali. Jadi kau bisa melihatnya untuk terakhir kalinya. Wei Fang. Shimu, jangan berpura-pura polos denganku. Ayahmu sudah tiada. Huo Yuzi tidak menginginkanmu lagi. Apa pilihanmu selain menurutiku? Jangan tidak tahu berterima kasih. Ayah, aku anak perempuan yang buruk. Yuzi, kau sudah bekerja begitu lama. Istirahatlah sebentar. Linda, Shimu ini benar-benar hantu yang bergentayangan. Kalau begitu, mari kita putuskan sepenuhnya keterikatannya padanya. The film was Xiao Yu, translated bantu and aku. narrated by M Media. Ada apa, Kak? Bayi di perut Shimu sama sekali tidak boleh dipertahankan. Paham? Ayah, Mumu, ini uang kuliahmu. Ambil. ayah. Kau baru saja pulang, dan kau sudah pergi lagi. Gadis bodoh.
ayah harus bekerja. Makan dulu. Sayang, ibu tidak punya ayah lagi. Kau Xingwu, Siapa kau? salahkan dirimu sendiri karena menyinggung Tuan Huo. Wanita ini sungguh tak berperasaan. Dia bahkan tidak akan menjawab telepon. Linda. 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 Apa kabar? Tolong aku. Wanita muda ini lemah dan telah dipukuli dengan parah. Aku khawatir bayinya tidak bisa diselamatkan. Ibu harus dipastikan aman. Baiklah. Aku sudah bilang untuk menelepon Wei Yongjia. Apa kau sudah menghubunginya? Tuan Huo, seharusnya segera tiba. Tuan Huo. Tuan Huo. Linda, ada apa? Bajingan. Suami macam apa kau ini? Ketika kau bahkan tidak bisa mengurus istrimu sendiri. Biar kutanya. Bahkan jika kau tidak menyukainya, kau bahkan tidak peduli dengan bayi di perutnya. Bayinya. Dalam kondisi yang sangat serius sekarang, jika kau terus menyembunyikannya, Tuan Huo. Biar ku katakan sejujurnya, sebenarnya aku, siapa di antara kalian yang keluarga Xinmu, kondisinya kritis, kami butuh tanda tangan anggota keluarga. Xinmu. Xinmu apa? Tuan Huo. Linda adalah Xinmu. Dan, aku bukan suaminya. Apa yang kau katakan? Kau bilang Linda adalah Xinmu. Siapa di antara kalian yang keluarga Xinmu, kami tidak bisa beroperasi tanpa tanda tangan. Begini, ayah Linda mengalami kecelakaan. Dia memang punya suami. Tapi pria itu sama sekali tidak peduli padanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda? Aku suaminya. Suami Linda adalah Huo Yuze. Lalu aku memaki-maki Huo Yuze. Tuan Huo, saya ada urusan. Saya permisi dulu. Jika dia Xinmu, kenapa dia menyembunyikannya dariku? Kenapa dia berbohong padaku? Pasien telah melewati masa kritis. Bayinya selamat. Namun, dengan kondisi tubuh sang ibu yang sangat lemah, menyelamatkan janin berusia 2 bulan adalah sebuah keajaiban. 2 bulan. Tuan Huo, apakah Anda ingat saat kita baru kembali ke negara ini? Sudahkah kau menemukan siapa yang menyakitinya? Ya, ini Nona Xiao Xiao. Aku akan pulang. Tolong jaga dia baik-baik untukku. Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk merawat nyonya. Tuan Besar, apa kau serius? Kau benar-benar setuju dengan perceraian Yuzi dan menikahi Xiao Xiao kita? Apalagi yang bisa kulakukan? Bisakah aku tinggal diam dan melihatmu menganiaya Momo? Jika Yuzi ingin bercerai biarkan saja. Jika dia ingin menikahi seseorang biarkan saja. Sedangkan untuk Momo, aku akan memilih pernikahan yang lebih cocok untuknya. Yuzi, kakak setuju kita bercerai. Dia setuju dengan pernikahan kita. Jangan sentuh aku. Yuzi, bagaimana kau The bisa film was melakukan ini pada Xiao Xiao? translated Kenapa and aku melakukan narrated ini by padanya? M Dia tahu di dalam hatinya. Aku tidak tahu apa-apa. Bukankah kau yang menyuruh seseorang memukuli Mumu dan menyebabkan dia kehilangan anak itu? Apa? Singkirkan bayi Momo. Yan Xiao Xiao. Kau masih sangat muda. Tapi begitu kejam. Tidak. Bukan aku. Bukan kau. Xiao Yue dan preman-preman itu sudah mengaku. Kau masih mencari alasan. Yuzi, tidakkah kau membenci Shimu? Bukankah kau ingin menceraikannya? Aku membantumu. Yan Xiao Xiao, kau sudah keterlaluan. Butler, Ya, kirim dia ke kantor polisi. Beritahu keluarga Yan. Jika mereka berani menjaminnya, mereka bisa melupakan tinggal di Jingchang. ya, Bibi. Bibi bantu aku. Aku tidak sengaja. Yu Jai. Bibi, kau bahkan tidak suka. Bagaimana dengan Shimu itu? Ibu,
Sebelum aku buta. Aku tidak tahu, orang di sisiku, selalu dia. Sekarang aku melihat dengan jelas. Dan aku ingin memberitahumu. Istriku istri Huo Yushi, hanya bisa Simu. Yushi, bagaimana keadaan Mumu sekarang? Ibu dan anak selamat. Jangan. Jangan. Mumu, Tuan Hu, apa yang kau lakukan di sini? kalau tidak siapa yang kau inginkan untuk tinggal di sini? Kau tahu segalanya. Simu, kau bercanda denganku seperti ini, menyenangkan. Kenapa kau membohongiku? Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, kau bilang, kau ingin bercerai. 3 tahun pernikahan. Rasa jijikmu padaku sama sekali tak tersembunyi. Bagaimana aku bisa memberitahumu identitasku? Kau membenci keluarga Si. Kamu membenci Simu. Bahkan ketika ayahku sakit kritis, aku berlutut di gerbang Taman Yujing selama sehari semalam. Dan kau bahkan tidak pernah melihatku. Kau bahkan menyuruh seseorang menggugurkan paksa anakku. Apa hakmu untuk menuduhku? Bayinya masih ada. Bayinya masih ada. Jadi kau datang untuk mengawasiku secara langsung. Maafkan aku. Jika aku mengenalimu sedikit lebih awal, dan tahu kau adalah Simu lebih awal, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Huo Yoshi. Sejak saat ayahku meninggal, kita sudah tidak mungkin. Bagaimana jika aku memberitahumu, ayahmu masih hidup? Apa katamu? Di pihak Shimu, kenapa kita belum mendengar apa-apa? Apa dia benar-benar rela demi saham dan properti tidak bertemu ayahnya lagi? Ibu, ayah masih hidup. Kita memanfaatkannya untuk menipu Shimu. Apa ini tidak apa-apa? Jangan dibahas. Rencana kita hampir berhasil. Tapi tiba-tiba ada pembayaran yang masuk dan malah membiarkan orang tua itu menjalani operasi yang sukses. Sebelum dia bangun, kita harus cepat merebut ekuitas dan properti. Saat dia bangun, kita semua tamat. Bukannya tidak ada jalan. Satu-satunya cara adalah membuat yang palsu menjadi nyata. Kau bilang, Xiao Hui, jangan lakukan hal bodoh. Mengambil nyawa seseorang adalah kejahatan. Simu tidak tahu apakah ayahnya asli atau palsu. Kita akan membuatnya menghilang dan tidak ada yang akan tahu. Bahkan jika kita mendapatkan properti dan saham Shimu. Ketika Shi Qian bangun, akankah dia melepaskan kita? Lebih baik menghabisinya sekarang. Si Hui. Ayah, Shimu, bagaimana kau menemukan tempat ini? Syukurlah. Ayah kau masih hidup? Wei Fang. Ayahku memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kau melakukan ini padanya? Memperlakukanku dengan baik. Aku sudah bersamanya selama bertahun-tahun. Dan dia hanya memberi aku 10% saham. Xiao Hui dan Qian Qian tidak mendapat sepeser pun. Dan kau, dengan lambaian tangannya, dia memberimu 30%. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Ayah dan ibuku bekerja keras langkah demi selangkah. Dan kau hanya menuai hasilnya. Kau sudah mendapatkan cukup. The film was translated Apalagi yang and kau inginkan? narrated by M Media. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk kukatakan padamu. Polisi akan segera datang. Sisanya, kau bisa katakan pada polisi. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Hui, apa yang kita lakukan? Aku tidak mau dipenjara. Mami, lagi pula, aku lumpuh sekarang. Aku mungkin juga mengakhirinya. Simu, aku tidak bisa lolos dari ini. Jadi, ayo kita ke neraka bersama. Yuji, Mumu, aku senang kau baik-baik saja. maafkan aku. Ini semua salahku. Kali ini, kau tidak boleh tidak bertanggung jawab lagi. Yuji, kau memaksaku untuk menceraikanmu. Lupakan semua itu.
Itu karena dulu kita tidak dekat. Sebelum aku tahu Linda dan Simo adalah orang yang sama, aku akui aku tidak terlalu baik pada istriku yang belum kulihat selama 3 tahun, bersikap buruk. Tapi sebenarnya, aku sudah lama jatuh cinta padamu. Aku sudah lama jatuh cinta pada Linda. Aku bahkan cemburu pada Wei Yongjia. Akulah yang tidak mengerti hatiku sendiri, yang membuatmu menunggu begitu lama. Kenapa kau begitu serius hari ini? Bisakah kita mulai dari awal lagi? Nona Shi, maukah kau menikah denganku? Menikahinya? Menikahlah dengannya. Aku setuju untuk menikah denganmu. Untuk menikah denganmu,